Kau harus bangun. Mi, Park memandang ke arah Mi Yang. Ingin meminta tolong untuk menjelaskan kepada Richard Lee. Meski tidak terlalu paham tapi Mi Yang mengetahui jika Richard adalah ayah Suyin. Bisa saja dibatalkan tapi aku sudah memesan satu kamar untuk kesembuhan Daehyun. Terang Mi Yang dengan ragu karena tatapan Richard Lee sangat menyayat hati. Biarkan kami mengambil alih. Aku dan Suyin yang akan mengurusnya. Kalian tidak perlu cemas karena aku juga yang akan membiayai perawatannya, ujar Richard. Tak ingin kalah dengan Mi Yang. Mi Yang berpikir sejenak, ini adalah kesempatan untuknya agar bisa dekat lagi dengan Daehyun. Ia ingin di saat Daehyun bangun, orang pertama Yeseng dilihat adalah dirinya. Tapi, Suyin istrinya sehingga dia lebih berhak atas Daehyun. Ingat kau bukanlah siapa-siapanya, ujar Richard Lee yang sudah kehabisan kesabarannya. Aku tahu, tapi aku di sini ingin merawat atas nama orang tuanya, kilah Mi Yang. Richard Lee mendengus sembari memandang sengit. Benarkah? Bukankah kau memang berniat ingin mendekati Daehyun lagi? Sindir Richard Lee. Sebelum mengatakannya, ia sudah terlebih dahulu mencari tahu kebenarannya. Mi Yang kehilangan kata-kata. Tak dipungkiri jika memang ia menginginkan Daehyun kembali. Masih ada rasa cinta yang membekas di hatinya. Richard, kami takut Daehyun merepotkan kalian, tumpal Ni. Park. Tidak sama sekali, mulai sekarang biarkan Suyin ikut merawatnya. Setidaknya berikan dia kesempatan untuk dekat dengan suaminya, bujuk Richard. Apapun yang terjadi ia harus berhasil, sudah cukup Suyin menderita karena ulahnya. Ni, Park menghela nafas panjang lalu menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun ia dulu pernah sangat menyukai Suyin. Dan Daehyun juga sangat mencintainya. Richard Lee merasa senang mendengar hal itu tapi ia tetap bersikap biasa saja. Tak terlalu memperlihatkan kebahagiaannya. Nanti aku akan segera mengabarkan di mana membawa Daehyun, ujar Richard Lee. Mi Yang merasa tubuhnya lemas kali ini. Sangat menyayangkan karena keluarga Park mengizinkan Suyin menemui Daehyun. Kenapa kalian mengizinkannya? Bagaimana jika ada maksud tersembunyi? Bisa saja mereka sedang merencanakan balas dendam, tukas Mi Yang. Tidak rela jika Suyin diizinkan masuk. Tidak mungkin, Suyin sangat mencintai Daehyun. Dia tidak mungkin melakukan hal itu, ujar Ni. Park. Richard Lee datang ke kamar di mana Suyin sedang dirawat. Ia sudah tidak sabar ingin mengatakan kabar gembira itu. Ingin Suyin bersemangat kembali seperti sedia kala. Suyin, kau harus sehat. Akhirnya kau bisa bertemu dengan Daehyun. Nanti kita akan mencari rumah sakit terbaik untuk merawat Daehyun, terang Richard Lee. Suyin terperangah mendengarnya. Ia seperti bermimpi mendapatkan kabar yang baik. Hingga air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu Daehyun setelah sekian lama. Ayah, aku ingin melihat Daehyun sekarang. Suyin menurunkan kakinya ke lantai. Richard, benarkah apa yang kau katakan? Seo Kyung ingin memastikan jika itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya aku berhasil membujuk Ji-hun, ungkap Richard. Suyin, nanti saja kau menemuinya. Kondisimu belum terlalu pulih, bujuk Lee Zhengyu. Suyin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku ingin bertemu Daehyun sekarang juga, ucap Suyin dengan tegas. Kedua orang tuanya kini tak bisa melarangnya kembali. Sudah cukup lama mereka menahan Suyin untuk tidak bertemu dengan suaminya. Dengan langkah terseok-seok tanpa mengenakan alas kaki, Suyin berjalan ke ruangan Daehyun saat ini sedang dirawat. Ia sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk bertemu Daehyun. Ia ingin memberikan kekuatan untuk suaminya di saat sedang berjuang. Wajah Suyin semakin merekah saat melihat pintu ruang ICU. Suyin, ujar Mi Yang. Ibu, ayah, aku ingin melihat Daehyun, ujar Suyin tanpa memperdulikan Mi Yang. Masuklah, ujar Ni. Park, tidak tega melihat matanya yang sembab dan memerah. Tanpa menunggu lama Suyin bergegas masuk. Seketika air matanya langsung pecah melihat kondisi Daehyun saat ini. Banyak peralatan medis yang terpasang di tubuhnya. Alat-alat untuk membantu Daehyun untuk bisa bertahan lebih lama. Kepalanya masih diperban karena lukanya memang cukup parah. Tangannya penuh dengan luka bahkan ada beberapa terkena luka bakar. Suyin menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Tidak tega melihat suaminya dalam kondisi seperti itu. Dengan tangan gemetar, Xiao Yi mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Daehyun yang tak lagi terlihat mulus. Air matanya terus berderai. Sayang, ini aku Suyin. Aku mohon buka matamu sekarang, pinta Suyin di sela isak tangisnya. Jangan terlalu lama menutup mata. Ayo bangun, ucap Suyin dengan bibir bergetar. Melihat suaminya terbaring lemah tidak berdaya, Suyin merasa sudah kehilangan separuh hidupnya. Hatinya teramat perih dan dadanya terasa sangat sesak. Daehyun, bagaimana kabarmu? Rasanya sangat lama kita tidak berjumpa. Kau harus tahu, hidupku selama ini terasa hampa bila tanpamu. Aku tidak bersenandung untuk hidup, ungkap Xiao Yi. Seolah-olah pria yang berada di ranjang membuka matanya. Aku yakin kau pasti juga tidak bisa tidur selama jauh dariku. Maaf jika aku sudah membuat hidupmu menderita. Sayang, kau harus bangun. Kau pernah mengatakan akan hidup bersama dengan anak-anak kita. Kau harus menepati janjimu untuk menua bersamaku. Jangan biarkan aku sendiri. Suyin terus berucap dengan rasa kesedihan yang mendalam.
Jika boleh meminta, lebih baik ia yang terbaring di sana daripada melihat Daehyun dalam kondisi seperti itu. Su Yin meremas jemari Daehyun pelan. Berharap bisa membangunkannya dengan cepat. Ia tidak mempercayai ucapan dokter. Masih sangat yakin jika Daehyun akan sadar suatu hari nanti. Daehyun, aku sangat mencintaimu dan selalu mencintaimu. Aku mohon berjuanglah agar kau sembuh. Su Yin mendekatkan punggung tangan Daehyun di bibirnya. Apakah kau ingat jika aku ingin memiliki sebuah rumah di Pulau Jeju? Kau mengatakan ingin membangunnya di sana. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi untuk menemuiku. Ayah dan ibuku sudah mengizinkan kita bertemu. Kita tidak perlu sembunyi lagi. Su Yin terus bercerita, ia yakin Daehyun mendengar apa yang diucapkan olehnya. Sayang, bukalah matamu. Dulu kau sangat tidak suka melihatku menangis. Kau bahkan selalu mengusap air mataku. Namun kenapa sekarang kau justru membuatku bersedih? Apakah kau tidak merasa kasihan padaku? Su Yin semakin terseduh-seduh karena Daehyun tidak merespon apa yang sejak tadi diucapkan olehnya. Su Yin menyandarkan kepalanya di sisi Daehyun. Mengingat kembali masa-masa indah kebersamaan yang telah mereka lewati. Ia ingin mengulanginya lagi. Bab 612 Tak kunjung bangun. Samsung Medical Center. Beberapa bulan kemudian, sudah sangat lama bagi Su Yin melihat Daehyun yang terbaring tanpa ada tanda-tanda untuknya bangun. Para dokter yang memeriksa seperti sudah tidak ada harapan lagi. Mereka selalu memasang wajah getir setiap setelah memeriksa keadaan Daehyun. Namun mereka tidak berani mengatakan apapun. Takut menyakiti perasaan Su Yin yang masih berharap sangat besar untuk kesembuhan bagi Daehyun. Di luar seorang dokter berbicara pada Richard Lee mengenai keadaan Daehyun yang tidak mengalami perubahan sedikit pun ke arah yang lebih baik. Justru semakin hari keadaannya semakin memprihatinkan. Bagaimana keadaan menantuku? Tanya Richard Lee. Pertanyaan itu selalu ia lontarkan setiap ada dokter yang selesai memeriksa menantunya. Ia sudah tidak tega melihat Su Yin tak mau memejamkan matanya. Masih seperti sama, kami khawatir jika pasien tidak bisa bangun karena cedera otak yang dideritanya sangat parah, ungkap dokter yang memeriksa sembari menghembuskan nafasnya berat. Aku mohon bantu kami untuk merawatnya, ujar Richard Lee dengan nada memohon. Kami akan bekerja semaksimal mungkin namun kami tidak yakin. Apakah dokter memiliki saran yang lain? Aku tidak ingin anakku bersedih setiap hari, ujar Richard Lee. Jika dalam waktu setengah tahun pasien tak kunjung bangun, kalian bisa membawanya pulang tapi akan tetap dalam perawatan, terang dokter. Richard Lee memilih diam tanpa merespon ucapan dokter. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara pada Su Yin. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah ruang ICU. Chang Yuan datang sambil menggenggam tangan Jin yang perutnya sudah membesar. Chang Yuan tak dapat menutupi rasa sedihnya. Ia memang jarang berkunjung karena tidak tega melihat kondisi bosnya. Selamat siang, Tuan, sapa Chang Yuan pada Richard Lee yang tengah duduk sambil menundukkan kepalanya. Akhirnya kalian datang, ujar Richard Lee. Wajahnya sedikit berbinar karena kedatangan mereka mampu menghibur perasaan Su Yin meski hanya sebentar. Bolehkah aku menemui Su Yin? Tanya Jin. Masuklah, dia pasti senang karena kau datang, ujar Richard Lee. Jin menganggukkan kepalanya lalu melangkah masuk dengan nafas yang sedikit terengah-engah karena perutnya yang semakin membesar. Sedangkan Chang Yuan memilih di luar menemani Richard Lee. Jin menatap sendu melihat Su Yin hampir sepanjang waktu dihabiskan di sisi Daehyun. Su Yin bahkan tidak menyadari kehadiran Jin karena pikirannya terlalu fokus. Su Yin, panggil Jin sembari menepuk pundaknya. Jin, ujar Su Yin sembari menolehkan kepalanya. Istirahatlah, kau juga harus tidur. Biarkan aku yang menjaga Tuan Daehyun, bujuk Jin. Tidak tega melihat kondisi Su Yin yang sekarang pucat dan tampak tidak terawat. Aku akan tetap di sini. Aku tidak akan lelah sampai Daehyun membuka matanya, ungkap Su Yin. Ia tak melepaskan tangan Daehyun sedikitpun dari genggamannya. Tapi kau juga harus istirahat. Tuan pasti akan sedih jika dia bangun kembali tubuhmu seperti ini, ujar Jin. Pandangan Su Yin beralih pada perut Jin. Seandainya saja kejadian buruk itu tidak terjadi, pasti ia bisa merasakan hamil besar seperti Jin. Apakah sudah waktunya keponakanku akan keluar? Tanya Su Yin. Sebenarnya sudah lewat dari perkiraan. Mungkin sebentar lagi dia akan lahir, ucap Jin sembari mengusap perutnya. Aku senang mendengarnya. Jika sudah lahir nanti, izinkan aku menggendongnya, ucap Su Yin. Tentu saja, ucap Jin. Kehadiran Jin di sana mampu sedikit menghibur hati Su Yin. Dengan siapa kau datang kemari? Tanya Su Yin. Aku kemari bersama Chang Yuan. Dia bersikeras ingin mengantarku padahal ia sedang sibuk, terang Jin. Setelah anakmu nanti lahir, segeralah untuk menikah. Anakmu juga butuh kasih sayang seorang ayah, saran Su Yin. Hanya itu yang bisa dikatakan olehnya. Su Yin tidak ingin anak Jin kelak bernasib seperti dirinya. Jin tersenyum tipis sembari menganggukkan kepalanya. Ia sudah memantapkan hati terhadap pria yang benar-benar peduli padanya. Ayo keluar terlebih dahulu. Kita jalan-jalan di sekitar rumah sakit. Kau pasti tidak pernah terkena sinar matahari. Sehingga kulitmu terlihat sangat pucat, ajak Jin. Su Yin menolehkan kepalanya ke arah pria yang tengah berbaring sekian lama. Berulang kali Su Yin memintanya untuk bangun. Ia sangat takut jika dia dokter akan menyerah untuk merawatnya.
Menurut dokter, jika dalam beberapa bulan ke depan tidak ada perubahan maka mereka akan melepas semua peralatan medis yang menunjang kehidupan Daehyun. Su Yin sangat takut hingga membuatnya tidak bisa tidur. Untuk pergi dari ruangan itu saja kakinya terasa amat berat. Ayolah, izinkan Chang Yuan menemui Tuan Daehyun sebentar, bujuk Jin. Su Yin mengusap air mata dari sudut matanya, lalu mengangguk pelan. Sayang, aku akan keluar sebentar. Setelah aku kembali bukalah matamu. Aku ingin kau memberikan kejutan padaku, ucap Su Yin sembari tersenyum getir. Su Yin mencondongkan kepalanya lebih dekat ke wajah Daehyun, lalu mengecup pipinya hingga beberapa detik sembari memejamkan matanya, merasakan kulit Daehyun yang bersentuhan dengan bibirnya. Jin sangat terenyuh melihat bagaimana cinta Su Yin yang teramat besar pada Daehyun. Ia ikut meneteskan air mata tapi segera mengusapnya pelan. Ayo, Jin meraih tangan Su Yin lalu menariknya pelan. Dengan langkah kaki yang terasa sangat berat akhirnya Su Yin mengikuti Jin pergi meninggalkan Daehyun. Richard Lee bisa sedikit tersenyum melihat Su Yin keluar dari ruangan itu. Sayang, kalian mau pergi kemana? Tanya Richard Lee. Kami akan berkeliling sekitar rumah sakit, Tuan. Su Yin juga butuh udara segar dan sinar matahari agar tetap sehat, sahut Jin. Baiklah, tapi jangan pergi terlalu jauh. Satu lagi, tolong ajak Su Yin makan. Dia sangat sulit kalau diminta untuk makan, ujar Richard Lee pada Jin. Baik, Tuan. Tanpa Richard mengatakannya, Jin sudah tahu kalau Su Yin pasti tidak bersemangat hidup. Tulang pipinya bahkan sekarang terlihat sangat jelas. Ayah, aku titip Daehyun. Hubungi aku segera jika dia bangun, pinta Su Yin dengan mata yang tampak sayu. Lingkaran hitam terlihat jelas pada kelopak matanya. Tentu, sayang, ayah pasti akan menjaganya. Richard Lee menepuk pundak Su Yin. Asisten Chang, tolong jaga suamiku. Su Yin menolehkan kepalanya ke arah Chang Yuan. Pasti aku akan menjaganya, sahut Chang Yuan. Betapa beruntungnya Daehyun memiliki istri yang sangat baik seperti Su Yin. Meski sudah terbaring lemah dan dokter mengatakan tidak ada harapan, tapi ia masih setia. Barulah Su Yin merasa lega karena ada orang-orang baik yang akan menjaga suaminya. Meski tidak kemana-mana tapi Su Yin ingin memastikan Daehyun aman. Kita cari makan terlebih dahulu, ajak Jin. Mereka berjalan beriringan berjalan melewati koridor rumah sakit. Baiklah, sahut Su Yin. Bab 613 kontraksi. Jin selalu membuka pembicaraan untuk mengalihkan sedikit perhatian Su Yin dari kesedihannya. Meski tidak bisa membantunya tapi setidaknya Jin ingin berguna sedikit bagi sahabatnya. Apakah Bibi Seo Kyung tidak kemari? Tanya Jin. Hanya kadang-kadang saja, aku tidak mengizinkannya karena kondisi tubuhnya yang lemah. Aku khawatir jika ibuku kelelahan, ungkap Su Yin sembari menyesap jus alpukat yang dipesannya. Kau juga harus makan lebih banyak lagi agar sehat. Jin mendorong lebih dekat seporsi makan yang belum disentuh sama sekali oleh Su Yin. Perutku menolak setiap apapun yang kumasukkan secara paksa, ucap Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Jangan menyiksa dirimu, aku rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Separuh jiwaku sudah hilang, tak ada yang aku pikirkan lagi tentang masa depan, ungkap Su Yin. Tanpa sadar air matanya kini mulai menetes. Su Yin, kau tidak boleh berbicara seperti itu. Kau harus tetap melanjutkan kehidupanmu yang normal, ujar Jin. Jika Daehyun tidak bangun, aku akan hidup seorang diri. Su Yin menundukkan kepalanya. Ia mencoba berpikir positif tapi sangat sulit menghilangkan pikiran buruk dari benaknya. Su Yin, Tuan pasti bangun, sanggah Jin. Lihatlah sampai sekarang bahkan ia tidak membuka matanya. Su Yin semakin terisak-isak. Air mata yang keluar semakin deras membasahi pipinya. Ia tidak akan kuat menghadapi dunia lagi. Jin bisa merasakan pedih yang dirasakan Su Yin. Jika di posisinya mungkin ia merasakan hal yang sama. Dari luar restoran sejak tadi Kim Su Hyun berdiri di sana. Mengamati Jin yang sedang menenangkan Su Yin. Ia memang pria pengecut yang tidak berani menemui Jin. Kim Su Hyun takut Jin akan menghindarinya lagi seperti sebelumnya. Namun ia merasa ada sesuatu yang aneh pada Jin. Ia tampak sedang memegangi perutnya. Pria itu segera melangkah masuk. Jin mulai merintih kesakitan. Ada yang aneh pada perutnya, rasanya sakit tak tertahankan. Jin, kau kenapa? Tanya Su Yin panik. Ia segera menyeka air matanya kemudian menghampiri Jin. Seketika keringat mulai membanjiri dahi Jin. Ia terus memegangi perutnya yang terasa semakin sakit. Su Hyun, tolong bantu Jin, ujar Su Yin ketika melihat Kim Su Hyun berjalan ke arah mereka. Apa yang terjadi? Kim Su Hyun juga tampak panik. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja ia kesakitan, ungkap Su Yin dengan perasaan sangat cemas. Tanpa pikir panjang Kim Su Hyun mengangkat tubuh Jin. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit, tukas Kim Su Hyun. Ia memiliki firasat jika Jin sebentar lagi akan melahirkan. Su Yin mengikuti Kim Su Hyun menuju rumah sakit yang memang letaknya tidak terlalu jauh. Hanya menyeberang jalan raya saja sudah sampai. Kedua mata Jin terus terpejam. Rintihannya terdengar sangat lirih tapi terlihat sekali dari raut wajahnya, ia sedang menahan rasa sakit yang amat dalam. Jin, bertahanlah, ujar Kim Su Hyun. Ia tidak tega melihatnya, jika boleh meminta lebih baik ia saja yang merasakannya. Sudah banyak kepedihan yang ditimbulkannya pada Jin.
Tidak berapa lama kemudian mereka sudah sampai di rumah sakit. Para perawat langsung menyambut mereka. Menyiapkan berangkar agar Kim Soo-hyun membaringkan Jin di sana. Kim Soo-hyun terus berlari mengikuti para perawat membawa Jin. Kalian tunggu di luar, sang perawat ketika Kim Soo-hyun hendak ikut masuk ke ruang persalinan. Su-yin juga mencemaskan Jin. Ia berharap Jin dan bayinya baik-baik saja. Dari ujung lorong Chang Yuan mempercepat langkahnya. Ia segera ke sana setelah mendapatkan kabar dari Su-yin tentang Jin. Ceklek, tiba-tiba saja ruang persalinan terbuka. Siapa di sini yang menjadi suami pasien? Tanya seorang perawat. Pasien membutuhkan seorang teman terutama suaminya, lanjut sang perawat. Su-yin terdiam hingga beberapa saat, lalu memandang Chang Yuan dan Kim Soo-hyun secara bergantian. Ini adalah hal yang sangat sulit. Masuklah salah satu di antara kalian, ujar Su-yin. Ia tidak akan memerintah siapapun untuk masuk. Biarkan mereka berpikir siapa yang paling peduli pada Jin. Aku saja yang masuk, ucap Chang Yuan karena Kim Soo-hyun justru diam saja. Padahal ia sudah memberikan kesempatan untuk menemani Jin. Chang Yuan sadar tidak memiliki hak untuk itu. Perawat segera mengajak Chang Yuan masuk ke dalam sebuah ruang persalinan. Jin, ujar Chang Yuan. Dihampirinya Jin yang sedang bersiap melakukan proses melahirkan secara normal. Dahi Jin terus berkeringat, matanya hanya terbuka sedikit dan nafasnya juga tersengal-sengal. Ia menggigit bibir bawahnya untuk meluapkan rasa sakit akibat kontraksi yang ia rasakan. Asisten Chang, ujar Jin di sela rintihannya. Bertahanlah, kau harus kuat. Chang Yuan menggenggam jemari Jin. Meremasnya pelan. Jin menganggukkan kepalanya pelan, matanya berkaca-kaca, apakah apa yang dilihatnya tadi adalah ilusi? Apakah Kim Soo-hyun sebenarnya tidak ada? Arg, jerit Jin ketika kontraksi mulai terjadi lagi. Kini rasanya semakin sakit ada bagian bawah perutnya. Chang Yuan mengusap dahi Jin untuk menghilangkan keringat dari dahinya. Ternyata seperti ini rasanya menemani seseorang melahirkan. Cemas dan takut bercampur menjadi satu. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dokter mulai memberikan aba-aba agar Jin tetap tenang. Jin melebarkan kedua kakinya saat ia merasakan ada yang berjalan di perutnya. Ada sesuatu yang terdorong menembus bagian intimnya. Dorong sedikit lagi, perintah sang dokter. Ia terus memimpin Jin karena kepala bayi sudah mulai nampak. Sayang, lakukan apa yang diperintahkan oleh dokter, ucap Chang Yuan. Tanpa sadar bibirnya mengecup kening Jin beberapa saat. Aku sudah tidak sanggup, ujar Jin. Ia seperti sudah kehabisan tenaga untuk mengejan. Rasa sakit yang dirasakannya membuat tubuhnya terasa lemas. Jin, bertahanlah demi anak kita. Kau harus kuat, ujar Chang Yuan untuk memotivasi Jin agar bertahan. Mendengar Chang Yuan mengatakan, anak kita, mulai membangkitkan semangat Jin. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya sebelum akhirnya ia mulai mengejan dengan sangat kuat. Suara bayi langsung menggema di ruangan itu. Para perawat dan dokter tersenyum senang karena bayi sudah keluar. Anakku, ucap Jin lirih. Bibirnya bergetar di sela nafasnya yang masih terengah-engah. Sayang, anak kita sudah lahir, ucap Chang Yuan dengan raut wajah berbinar. Meski anak itu bukan darah dagingnya, tapi ia sudah berjanji akan menganggapnya seperti putranya sendiri. Selamat anak kalian berjenis kelamin perempuan, tukas dokter sembari membaringkannya di atas dada Jin. Anakku, ucap Jin untuk yang kesekian kalinya. Kaki ini air mata kebagian mulai membanjiri pipinya. Ia tidak menyangka bisa melihat anaknya lahir ke dunia. Ketika putus asa ia pernah hendak menggugurkannya. Ia takut tidak sanggup mengurusnya seorang diri. Jin, anak kita sangat cantik, puji Chang Yuan. Ingin sekali ia menggendongnya tapi ia takut menjatuhkannya. Bayi mungil itu telungkup di dada Jin dengan tenang. Jin, panggil Chang Yuan panik ketika wanita itu tak lagi membuka matanya. Suster, persiapkan semuanya. Kita harus membawanya ke ruang perawatan, perintah dokter. Baik, Chang Yuan sangat cemas. Ia terus memanggil Jin agar membuka matanya kembali. Bab 614 Hati Memilih. Su-yin yang sedang menunggu di luar sangat terkejut ketika pintu terbuka. Ia bisa melihat Jin terbaring di berangkar, ia didorong oleh para perawat melewati koridor. Asisten Chang, apa yang terjadi pada Jin? Tanya Su-yin dengan perasaan cemas. Dia tadi kehabisan tenaga, dia akan baik-baik saja, sahut Chang Yuan. Lalu bagaimana keadaan bayinya? Tanya Su-yin. Bayinya sehat dan baik-baik saja. Para perawat sedang membersihkannya, sahut Chang Yuan. Su-yin bisa bernafas lega sejenak meskipun ia mencemaskan keadaan Jin. Mereka kemudian mengikuti para perawat yang membawa Jin untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisinya. Kim Soo-hyun merasa sangat canggung. Sudah sejak tadi ia hendak menanyakan sesuatu pada Chang Yuan mengenai bayinya. Asisten Chang, bayinya perempuan atau laki-laki? Tanya Kim Soo-hyun memberanikan diri. Perempuan, dia sangat cantik, sahut Chang Yuan. Seandainya ia memiliki keberanian, pasti tadi sudah menggendongnya walau beberapa detik. Kim Soo-hyun menganggukkan kepalanya. Ia cukup senang mengetahuinya. Nona, sebaiknya Anda pergilah ke kamar Tuan. Biarkan aku yang menjaga Jin di sini, tukas Chang Yuan. Su-yin baru teringat tentang suaminya. Ia harus melihat keadaannya sekarang juga.
Asisten Chang, beri aku kabar jika Jin sadar, tukas Suyin. Baik, Nona. Suyin segera berlari melewati lorong. Besar harapannya ketika sampai melihat Daehyun tengah duduk. Ia ingin Daehyun sudah tersadar dari tidur panjangnya. Brak, nafas Suyin terengah-engah ketika sampai di depan ruangan. Hingga tanpa sadar membuka pintunya dengan keras. Namun pria yang sudah ia tunggu, keadaannya masih sama. Masih seperti semula ketika ia pergi. Suyin melangkahkan kakinya ke dalam hingga otot-otot kakinya terasa lemas. Perlahan tubuhnya merosot ke lantai tepat di bawah ranjang di mana Daehyun masih berbaring. Sayang, kenapa kau tak juga bangun? Kenapa kau menyiksaku seperti ini? Ucap Suyin terseduh-seduh. Kim Soo-hyun terbelalak lebar melihat Suyin terduduk di lantai. Terlihat sekali jika ia sangat putus asa. Suyin, berdirilah. Jangan seperti ini, ujar Kim Soo-hyun sembari mengangkat tubuh Suyin. Membantunya agar berdiri. Soo-hyun, katakan padaku kapan Daehyun bangun. Apakah dia ingin membunuhku secara perlahan? Ucap Suyin. Kim Soo-hyun terdiam. Hatinya pilu mendengar keluh kesah Suyin yang rasanya sangat menyedihkan. Ia sebenarnya juga ingin sekarang juga Daehyun bangun. Namun tak ada yang bisa dilakukan olehnya. Kita harus bersabar. Aku yakin Daehyun juga sedang berjuang untuk sembuh. Dia pasti sangat merindukanmu. Kim Soo-hyun memberanikan diri memeluk Suyin. Menepuk pelan punggungnya untuk menenangkannya. Beberapa jam kemudian, Jin perlahan membuka matanya setelah beberapa jam tidak sadarkan diri. Asisten Chang, gumam Jin. Pria itu menyandarkan kepalanya di sisi ranjang tempat di samping Jin. Ia kelelahan menunggu Jin yang sejak siang tak kunjung bangun. Jin menggerak-gerakkan jarinya yang masih terasa berat. Mengusap perlahan rambut Chang Yuan. Ia sangat bersyukur ada pria itu yang selalu menguatkannya. Sentuhan tangan Jin mulai mengusik tidur Chang Yuan. Ia segera membuka matanya dan tersenyum ketika melihat Jin sudah sadar. Maaf, aku tadi ketiduran, tukas Chang Yuan sembari menegakkan kepalanya. Tidak apa-apa, kau pasti lelah sudah menungguku terlalu lama. Aku senang kau sudah sadarkan diri. Tadi aku sangat mencemaskanmu. Chang Yuan menggenggam erat jemari Jin lalu mengecupnya. Terima kasih kau sudah bersedia menemaniku. Aku tadi hampir saja kehilangan semangat karena merasakannya seorang diri. Jin tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya dengan kata-kata. Namun ia bahagia karena sudah menjadi seorang ibu. Tentu saja aku akan menemanimu. Kita adalah sebuah keluarga, tukas Chang Yuan sembari mengusap pipi Jin. Aku ingin menggendongnya, ungkap Jin. Besok aku akan meminta perawat untuk membawanya kemari, tukas Chang Yuan. Jin menganggukkan kepalanya. Ia harus bersabar lebih sedikit untuk bertemu dengan putrinya. Ceklek, terdengar suara pintu yang terbuka pelan. Keduanya langsung menoleh ke arah pintu. Di sana Suyin tengah berdiri. Bolehkah aku masuk? Tanya Suyin. Tentu saja, Nona. Chang Yuan lantas berdiri agar Suyin duduk di kursi. Suyin melangkah dengan lambat. Tubuhnya memang tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan. Jin, selamat kau sudah menjadi seorang ibu. Aku senang mendengarnya, ujar Suyin sembari tersenyum meskipun bibirnya terasa berat. Kau juga pasti akan merasakannya. Jin tahu Suyin pasti sangat sedih jika mengingat keguguran yang dialaminya. Aku juga berharap seperti itu. Bolehkah aku besok menggendongnya? Aku ingin sekali membawanya pada Daehyun, ungkap Suyin. Tentu saja, kau boleh menggendongnya sesuka hatimu, ucap Jin. Setelah beberapa saat Suyin pamit pergi karena ia tidak ingin meninggalkan Daehyun sendirian terlalu lama. Selepas kepergian Suyin, ternyata Kim Soo-hyun memberanikan diri menemui Jin. Ia ingin mengatakan suatu hal. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat karena anak mereka sudah lahir. Jin, aku senang mendengarnya anak kita baik-baik saja, ungkap Kim Soo-hyun setelah berdiri di sisi Jin. Suasana di sana canggung, Chang Yuan sebenarnya ingin melangkah pergi. Tapi kakinya terasa berat. Dia anakku, bukan anakmu, sahut Jin dengan nada datar. Jin, aku ingin kita segera menikah. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Kim Soo-hyun tidak peduli, ia ingin merubah hidupnya dan berusaha mencintai Jin dengan baik. Aku keluar sebentar, pamit Chang Yuan. Ia merasa tidak enak jika tetap berada di sana. Ia hanya pasrah pada keputusan Jin pada siapa akan berlabuh. Asisten Chang, tunggu, sergah Jin sembari meraih pergelangan tangan Chang Yuan. Menahannya untuk tidak bergerak dari tempatnya. Chang Yuan menghentikan langkahnya. Ia pikir Jin akan membiarkannya pergi karena ada Kim Soo-hyun di sana. Kim Soo-hyun menautkan kedua alisnya. Tidak mengerti dengan Jin yang justru menghentikan Chang Yuan untuk pergi. Asisten Chang, bukankah kau dulu pernah mengajakku menikah? Apakah penawaran itu masih berlaku saat ini? Tanya Jin. Tentu saja, penawaran itu akan selalu berlaku, sahut Chang Yuan. Setelah keluar dari rumah sakit, ayo kita menikah. Bantu aku untuk merawat putriku, ucap Jin dengan ekspresi serius. Keputusannya sudah bulat, ia tidak akan menyia-nyiakan pria yang sudah sangat baik padanya selama ini. Chang Yuan dan Kim Soo-hyun sama-sama terperangah mendengarnya. Ia tidak menyangka Jin mengatakan hal itu. Coba katakan sekali lagi, pinta Chang Yuan terbata. Ia takut salah dengar kali ini. Ayo kita menikah, ucap Jin sembari tersenyum malu-malu. Chang Yuan seperti sedang mimpi kali ini. Jawaban Jin sudah ia tunggu sekian lama.
Bagaimana dengan Tuan Kim Soo-hyun? Tanya Chang Yuan. Tuan Kim Soo-hyun, aku lebih memilih menikah dengan asisten Chang. Maaf, aku tidak bisa menerimamu, ucap Jin dengan jujur. Kim Soo-hyun hanya tertunduk lesu. Ia tidak bisa memaksa Jin karena sudah menemukan pilihannya. Kuharap suatu hari ini kau menemukan wanita yang kau cintai, imbu Jin. Aku bisa mengerti, ini memang semua salahku, ucap Kim Soo-hyun dengan suara lirih. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang aku pintu, izinkan aku menemui putriku sesekali, lanjut Kim Soo-hyun. Tentu saja, Tuan bisa menemuinya kapan saja, tukas Chang Yuan. Meski ia akan menikahi Jin tapi bukan berarti tidak akan memberikan kesempatan untuk Kim Soo-hyun menemui putri mereka. Bagaimanapun juga kelak putrinya harus tahu kebenaran akan hal itu. Asisten Chang, aku titipkan putriku padamu. Jaga dia selagi aku tidak di dekatnya, ucap Kim Soo-hyun dengan bibir yang terasa berat. Anda tidak perlu khawatir, aku pasti akan menjaganya, ucap Chang Yuan dengan penuh tekad. Kim Soo-hyun kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Bukannya tidak ingin berusaha keras, tapi ia sadar Chang Yuan lebih baik darinya. Ia yakin Jin bisa jauh lebih bahagia dengannya. Jin, aku mencintaimu. Chang Yuan mengecup kening Jin hingga beberapa saat. Rasanya ia ingin berjingkrak karena terlalu bahagia. Bab 615 aku akan menjaganya. Su Yin mengunjungi kamar Jin kembali. Di sana ia bisa menghibur sedikit hatinya yang sedih. Dengan penuh kelembutan, Su Yin belajar untuk menggendong anak Jin. Berulang kali ia mencium kedua pipinan sehalus sutra itu secara bergantian tanpa ada rasa bosan. Seandainya saja diperbolehkan masuk, Su Yin pasti sudah membawa bayi mungil itu menemui Dai Hyun. Namun sayang sekali karena sangat berbahaya bagi bayi yang masih rentan terkena virus. Jin, anakmu sangat manis, puji Su Yin. Jin tersenyum senang, setidaknya kehadiran anaknya mampu mengalihkan sedikit perasaan sedih sahabatnya. Kau juga kelak akan mendapatkannya kembali, ucap Jin. Namun setelah beberapa saat, Jin menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Jin khawatir membuat Su Yin sedih di saat kondisi Dai Hyun masih belum pulih. Bahkan berdasarkan cerita Chang Yuan, tidak ada tanda-tanda Dai Hyun lebih baik lagi. Su Yin hanya tersenyum getir lalu ia menyanyikan sebuah lagu sembari menimbang anak Jin. Su Yin, ada yang ingin aku katakan padamu, ucap Jin sembari menghela nafas panjang. Ada apa? Tanya Su Yin. Aku dan asisten Chang akan menikah, ucap Jin. Pipinya bersemu merah menahan malu. Benarkah? Su Yin terperangah mendengarnya. Sahut Jin malu-malu. Aku sangat senang mendengarnya. Apakah kau sudah mempertimbangkan semuanya? Wajah Su Yin berbinar. Ia sangat senang karena sahabatnya sudah menemukan pria yang tepat untuknya. Asisten Chang adalah pria yang sangat baik. Aku yakin dia akan menjaga kami sepenuh hatinya, ungkap Jin. Meski awalnya berat karena bertentangan dengan hatinya, tapi pada akhirnya Jin memilihnya. Kapan kalian akan menikah? Tanya Su Yin. Asisten Chang mengatakan secepatnya. Dia yang mengurus semuanya. Dia memang pria yang bertanggung jawab. Kau tidak salah memilihnya sebagai suami, ujar Su Yin. Jin tersenyum hambar. Di sini ia yang terkadang merasa tidak percaya diri bisa menikah dengan pria itu. Meski Su Yin pergi meninggalkan kamar Dai Hyun, tapi dia tidak berani terlalu lama. Dalam beberapa jam dia sudah kembali. Tepat di depan pintu kamar, sudah ada Ni Park yang duduk seorang diri. Sudah berapa lama ibu di sini? Tanya Su Yin sembari duduk di sebelahnya. Belum terlalu lama, sebaiknya kau pulang dan istirahat. Kau sudah terlalu lama berada di sini. Ni Park merasa sangat sedih sekaligus bersalah. Dulu sempat membenci dan berpikiran buruk tentang Su Yin. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Di rumah sakit atau di rumah bagi Su Yin sama saja. Pikirannya tidak akan tenang memikirkan Dai Hyun. Lebih baik baginya tetap di sana sambil melihatnya. Kau sudah makan. Kebetulan sekali aku tadi membawa makanan untukmu. Ni Park menunjukkan kotak bekal yang dibawanya. Ia mendapat cerita dari Kim Soo-hyun kalau Su Yin tidak mau makan. Benar sekali, sekarang tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Makanlah, biarkan aku menyuapimu, imbuh Ni Park. Mata Su Yin berkaca-kaca, seandainya saja Dai Hyun sudah bangun pasti ia sangat bahagia. Pada akhirnya keluarga mereka sudah setuju. Su Yin membuka mulutnya ketika Ni Park menyodorkan sendok. Tenggorokannya terasa sangat sulit untuk menelan setiap membayangkan Dai Hyun tidak bangun lagi. Ibu, kenapa Dai Hyun tidak mau membuka matanya? Apakah dia membenciku? Ucap Su Yin dengan bibir bergetar. Air mata perlahan kembali mengalir dari sudut matanya. Ni Park ikut sesak mendengar ucapan Su Yin. Mama mungkin dia membencimu. Dia sangat mencintaimu dan berhentilah merasa bersalah atas apa yang terjadi. Ni Park memeluk tubuh Xiao Yi lalu menepuk punggungnya pelan. Tidak ada air matanya karena ia sudah cukup tegar. Aku merindukannya membuka mata, Bu, ungkap Su Yin di sela isak tangisnya yang semakin histeris. Ni Park bisa mengerti apa yang dirasakan oleh menantunya. Ia sendiri menginginkan hal yang sama. Su Yin, bisakah kita berbicara? Ujar Ni Park, meski tidak tega ia tetap harus berbicara dengannya. Su Yin menatap lekat mata Ni Park, biarkan aku yang merawat Dai Hyun.
Kau masih muda, kau harus melanjutkan hidupmu. Aku tidak ingin kau membuang waktu dengan putraku. Kau bisa melanjutkan hidupmu seperti wanita normal lainnya, menikah, memiliki anak. Ni, Park terpaksa mengatakan hal itu karena Su Yin berhak bahagia. Jangan sampai putranya membuatnya terbelenggu menjaganya tanpa tahu sampai kapan. Su Yin menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa ibu mertuanya mengatakan hal itu? Percayalah, aku tidak pernah membencimu. Bukan aku ingin merebut putraku tapi kebahagiaanmu jauh lebih penting, imbuh Ni. Park sebelum Su Yin berpikir terlalu jauh. Tidak, aku akan tetap berada di sisi Dai Hyun sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merawat suamiku. Jika maksud ibu, aku harus menikah dengan orang lain maka aku tidak akan pernah melakukannya, tolak Su Yin dengan tegas. Ni, Park menghela nafas panjang. Su Yin, kau juga berhak bahagia. Akan sampai kapan kau seperti ini? Dokter saja mengatakan Dai Hyun sulit untuk sembuh, ungkap Ni. Park dengan bibir yang teramat berat saat mengatakannya. Meskipun sembuh, dia tidak akan menjadi pria normal seperti dulu. Ia akan lumpuh pada hampir seluruh anggota tubuhnya, ucap Ni. Park dengan suara pilu. Aku tidak masalah sama sekali. Meski dia lumpuh aku akan tetap menemaninya, ucap Su Yin bersikeras pada pendiriannya. Su Yin bangkit berdiri lalu masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan suaminya. Ia marah karena ibu mertuanya justru mengatakan hal itu. Sayang, apapun yang terjadi aku akan tetap berada di sampingmu. Aku akan menemanimu sampai pun, ucap Su Yin sembari memeluk Dai Hyun yang sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Su Yin menyandarkan kepalanya di dada Dai Hyun, mendengarkan detak jantungnya yang tidak stabil. Ini bukan pertama kalinya keluarga Dai Hyun mengatakan hal itu. Su Yin sangat sedih mendengarnya. Apakah mereka mengira jika dirinya tidak setia hanya gara-gara suaminya tak akan sembuh? Sayang, cepatlah bangun. Kau bilang ingin mengajakku pergi liburan ke Pulau Jeju lagi. Apakah kau tidak ingin mengulangi bulan madu untuk yang kedua kalinya? Ucap Su Yin sembari menerawang jauh, mengingat memori yang sudah berlalu tapi sangat berkesan. Kau juga mengatakan ingin membangun rumah di dekat taman bunga. Kau harus mewujudkannya karena aku pasti akan sangat marah. Aku tidak akan memaafkanmu kalau sampai berbohong, ucap Su Yin. Nanti kita akan memiliki anak yang sangat banyak. Bermain-main dengan mereka, Su Yin mulai berandai-andai membayangkan memiliki keluarga kecil. Di luar, sejak tadi Ni, Park mengamati Su Yin. Setiap melihatnya perasaan bersalah terus menghantuinya. Sangat menyesal karena dulu tidak pernah memberikan kebahagiaan putranya. Ni, Park menyeka air mata dari sudut matanya. Ia teringat kedatangannya kemari ingin menemui Jin dan melihat cucunya. Barangkali Jin mengurungkan niatnya menikah dengan Chang Yuan. Selanjutnya 616 menghilang.